hunting mobil retro ini lebih susah daripada nyari istri. Kurang lebih gitu. Dengerin. Lebih susah. Hunting mobil retro itu jauh lebih susah daripada nyari istri. Kalau kita mau kayak spesifikasi yang kurang lebih, Om Dino ini standarnya tinggi dibanding yang lain. Maunya keadaan orisinil, yang tampilannya bentuknya bagus, dan yang paling penting auranya ada. Ketemu lagi kita di Ryu Channel. Kali ini gue sama Kang Ajat dan Ferry lagi datang ke tempatnya bapak-bapak keren nih, om-om keren ini nih ya sih. Om-om keren pencinta atau penghobi mobil-mobil retro. It's time to be the hero. Kita kenali satu-satu ya. Di sebelah kanan gue ada Om Dino. Om Dino. Apa kabar Om Dino? Baik, Mas. Nah, di samping Om Dino, sebelah kanan Om Dino, Om Okta. ada Om Okta. Om Okta sehat? Sehat, terima kasih. Alhamdulillah. Dan ini dia. Friend kita nih. Friend kita. One and only. Om Roy Iskandar. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sehat Om Roy? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat Om Bro. Oke, Kang. Ini kan kita lagi mau ngomongin tentang masalah hobi. Jadi buat teman-teman Ryu yang juga punya hobi gitu kan, mungkin bisa ambil apa namanya inspirasi dari obrolan kita kali ini, karena beliau-beliau ini gila sih kalau gue bilang ya. Gila, Nih kita lihat nih. Berderet-deret begini tuh. Berderet-deret. Dan kalau ngelihat backgroundnya udah pasti kebayang adalah ini gimana nyarinya gitu kan? Ini nyarinya gimana? Ini gimana? Apa namanya kerjasamanya gitu? Nah, yang gue mau tanya nih sekarang nih latar belakang kenapa sih suka Pak, memulainya gimana sih dengan suka mobil retro ini dari Pak? Siapa dulu? Om Dino dulu. Om Dino. Saya sih kepingin udah lama banget dari kuliah tuh udah kepingin, cuman dari kuliah nyari yang bagus waktu kuliah saya tuh juga susah nyari yang bagus. Okay. Saya tuh nggak mau beli mobil yang udah bangunan, saya mau yang orisinil. Masih yang ori. Okay. Nah, ternyata dapatnya ya baru-baru tahun 2006 saya baru dapat yang bagus. Baru dapat. Kuliahnya tahun? Gue tanya di jangan nanya mulai dari selesai ya. Salah ya. Nah, maksudnya mau nanya nih. Maksudnya ini dendamnya dari kapan itu ya kan? Yang orang kan dia enggak? Saya kuliah mulai tahun 88. 88. Dapatnya kejadiannya 2006. Mobil pertama yang buat hobi nih. Saya dapat Corolla DX tahun 80. Warna biru, dapatnya di daerah juga. Dapat di daerah. Dan itu orisinil semua. Nah. Tapi gue ingat ya, zaman kuliah Pak, itu yang udah pakai DX, ganteng pasti kan. Iya. Cewek udah ya kan? Playboy. Playboy. Playroy ya. Dan kenapa saya cari Corolla DX? Karena aksesorisnya banyak. Ya kan, mulai dari mesin, part mesinnya, yang kompetisi segala macam itu banyak. Begitu. Jadi saya pilih itu. Sampai akhirnya udah jadi semua komplit dah. Berarti sebelum menikah dong? Sebelum menikah. Sebelum menikah udah hobi itu ya? Udah dari gimana? SMA. Sekarang masih tetap. Bini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Ini biar mobil daripada miara bini lain. Ya. Betul. Lu langsung bener ya gitu kan. Nah, pengennya dari tahun 88, kejadiannya 2006. Berarti bisa belajar ya buat dapetin sesuatu. Kadang-kadang prosesnya begitu panjang kan Om? Bener nggak sih? Betul. Dan itu pun juga karena kita selektifnya kan, bukan masalah sebenarnya cuma ngumpulin duitnya, tapi kepengen yang kita maunya. Ini kan lain nih, kalau cerita hobi kan gitu tuh kan gitu. Nah kalau Om Okta sendiri pertama kali dapat mobil idaman tuh kapan? Dulu saya dapat pertama itu sebenarnya begini. Mobil-mobil retro ini memang zamannya kita masih sekolah atau kuliah, ya. Cuman kan pada saat dulu mungkin banyak keterbatasan untuk memiliki secara pribadi ya, maksudnya secara kita sendiri ya. Akhirnya setelah kita berjalannya waktu, udah mulai ada kehidupan berbisnis atau apa ya, mulai kepikiran nyari. Mulai kepikiran nyari flashback untuk
mencoba menggali lagi apa sih yang dulu keinginan Apa sih hobi, keinginan yang mobil dulu yang belum tercapai, cita-cita yang- dulu yang iya, belum iya. pernah. Oke. Jadi saya- obsesi Iya. yang dulu ya. Oke. Kalau beberapa teman memang lebih cenderung ke Corolla DX. Tapi saya juga punya Corolla DX Oh, gitu. dulu. Jadi awalnya saya ada Toyota Charman. Charman. Sebenarnya sih bukan dari Charman ya, Crown. Oke. Terus Charman, terus Corolla DX, terus Lancer SL 2 kali, terus Corolla DX lagi, sampai terakhir saya pakai Mitsubishi Galant. Oh, Yang di belakang. Ya. yang di 2000 belakang. cc. Jadi Bisa lihat ya gambarnya. kenapa saya setelah beberapa mobil saya milikin, terus saya ya biasalah lepasnya ke teman-teman juga. Maksudnya lepasnya Maksudnya itu dijual. dipengenin, Ya, dijual sama teman-teman juga. Itu Oke. karena saya selalu kalau kayak Corolla DX, Lancer SL itu terlalu kecil buat saya. Karena badannya waktu gede. Oh. Saya tinggi saya 179. Sama Vin Jadi Diesel kalau sama. masuk itu Oh, selalu Vin Diesel. mentok. Oh gitu. Ah. Oh tingginya Iya, ya. tinggi badan posturnya. Oke. Jadi saya pikir saya mesti cari Cari agak mobil yang panjangan gede, ya? Oke. ya kan? Tapi dengan cc yang lebih besar dari umumnya mobil-mobil Corolla DX atau Charman gitu ya. Karena di teman-teman saya ini kita tuh tekniknya touring terus. Oke. Touring. Oh, pernah touring juga. Itu sampai ke Bali, Oh, sering? ke Bali, ke Malang, ke Pulau. Udah kemana-mana. Kalau Jawa sama udah habis. Sampai ke Sumatera, Lampung. Jadi saya pikir saya harus cari mobil karena saya kebetulan saya lebih senang alirannya natural aspirate. Jadi nggak terlalu Natural banyak aspirate. Apaan tuh? modif kayak teman-teman kan kebanyakan swap engine. Ah. Kalau saya lebih senang yang Aspirated. Jadi itu apa saya- tuh penjelasan maksud itu bahasa- standar. Oh, standar. Standar tapi dioptimalin. Oke. Nah, kebetulan saya cari yang 2000 cc, nggak terlalu banyak yang harus dimodif, cukup pengapiannya diperbaikin, karburatornya dibenerin, semua itu udah cukup maksimal buat saya. Oke. Dan lagi kenapa saya milih Mitsubishi Galant? Ya. Sebenarnya pilihan lain banyak, Iya, cuman iya, Galant iya. ini yang sudah 5 speed. Kalau Corona 2000 atau Corona TT itu masih 4 speed. Kalau ini udah 5 speed. Jadi Om tuh punya spesifikasi sendiri terhadap kendaraan yang Iya, diinginkan gitu ya. iya. Oke. Jadi Nah, kalau ini kan mobil-mobil ini ya pada Retro lah jatuhnya. zamannya kan belum retro ya kan, Iya. zaman-zamannya canggih gitu kan. Nah, retro kan setelah 40 tahun kemudian. Iya, iya. Sekarang ini jadi Sekarang retro. jadi retro. Nah, kalau buat hunting misalnya dapat mobilnya atau dapat spare part yang ini dibutuhkan Pak tuh Roy huntingnya ini. di mana tuh? Ini Pak Iya, Roy Om ini. Roy. Tuh yang Om Roy ini, kayak Om Roy yang Mr. Hunter. Hunting nih seperti Om Dino bilang dan Om Okta nggak gampang. Iya betul. Hunting mobil retro ini lebih susah daripada nyari istri. Iya. Kurang lebih gitu. Dengerin Lebih susah. Lebih susah. Hunting mobil retro itu jauh lebih susah daripada nyari istri. Kalau Gimana, kita Om? mau kayak spesifikasi yang kurang lebih Om Dino nih standarnya tinggi dibanding yang lain. Maunya keadaan orisinil, yang tampilannya bentuknya bagus dan yang paling penting auranya ada. Aura. Itu mobil tuh kalau Mainan percaya apa enggak ada lagi. auranya. Ya, Om Dino ya, Om Okta. Benar. Mobil bagus mulus tapi begitu ngeliat auranya, aduh kok miring kanan, miring kiri. Oh gitu. Itulah makanya susahnya sama kayak tadi nyari pasangan hidup Oh tadi. tapi kan tuh. masih bisa dibangun tuh Om kalau cuma miring kanan miring kiri aja Om. Aura nggak bisa dibangun. Nggak bisa dibangun nih. Aura Kalau udah miring-miring nggak bisa dibangun. Jelasin deh Om. Jelasin deh Om. Ini kalau aura kanan tidurnya nggak kiri, enak. Tidurnya gimana itu Tidurnya nggak maksudnya? enak, bener. Aura itu kalau bahasa umum teknisnya anak-anak mobil tongkrongannya. Tongkrongannya kayak ada yang salah gitu. Nah, Oh. jadi begitu tongkrongannya enak, Menyon dikit gitu kan. udah pasti habis itu kita bangunnya lebih gampang. Berarti ini bukan bicara masalah mata dong Om ya. Waktu pas ngeliat barangnya bukan hanya Rasanya. bicara Iya. masalah mata ya. Oh, ya, kondisi. Tapi feel-nya ya. Feel juga harus kayaknya. pas dimain. Dan ngebangun feel itu nggak sebentar dong Om. Dan banyak mobil yang kita pernah dapat mobil orisinil aura bagus tanpa ngelihat. Iya gitu. Iya. Bisa gitu. Bisa Gimana gitu. Kalau emang cuma ngelihat foto doang, oke beli, terus kirim towing, jemput mobilnya. Kurang lebih gitulah. Bisa begitu ya. Kalau auranya udah ketemu. Pokoknya kalau kena feel-nya oke aja gitu. Iya. Iya, emang lo lihat foto yang di meja-meja. Itu aja susah nyari feel-nya gue. Nyari feel-nya gimana nih yang ini gitu kan. Gitu lah Om, kurang Oke, lebih. oke. Gitu. Mantap sih. Tapi ini gini kan, ini kan kalau dibilang hobi ini udah ya bisa dibilang hobi yang ya
nggak recehan ya. Kalau kita bilang maksudnya nih karena kan feel nih. Kalau kita ngomong feel kan berarti kan ya kita udah siap dengan resiko spendnya berapa dan segala macam. Bukan recehan. Jadi ini hobi langsung saja butuh biaya yang juga sedikit kan. Sebenarnya mungkin dulunya mungkin receh. Saat Awalnya, kita zaman dulu kepengen punya mobil tapi keadaan finansial kita kan masih kuliah, masih sekolah belum mampu. Saat kita sekarang udah mulai Bisa umur, nabung, punya uang, kepengen spend di mobil tersebut. Di hobi, Nah, barangnya terbatas yang ada di Indonesia. Iya. Jadi sehingga demandnya tinggi terus, makin lama makin naik. Betul. Sehingga harga juga jadinya tadinya receh, jadi nggak receh. Kurang lebih gitu. Gitu. Nah, ini penjelasannya kan asik jadi tuh. kalau istilahnya barang Biasa gitu tadinya. kan, Iya. jadi emas. Iya. Kan biasanya kan barang jadi emas kan gitu kan. Tapi ini kan karena demandnya bagus ya kayak gitu, nggak ngerti Om Remen gitu. Nah, ini kan saking udah hobi dan udah kalau bahasanya obsesinya udah panjang nih Kang, puluhan tahun. Kalau tadi bilang Om Dino bilang dari 2008 sampai dapat 2006 kan panjang waktunya. 2008. Dino nyari dari 88. Dari 88 oh serius. Baru dapat 2006, 2006, bayangin. Tidak terlalu serius. Sorry itu baru. Nah, pasti ada yang ngeracunin Om. Kalau istilah sekarang ada yang ngeracunin. Siapa sih sebenarnya kalau buat Om Dino yang pengaruhin pertama kali jadi hobi ini, punya hobi ini Om? Pertama kali. Iya, yang pengaruhin ngeracunin. Om. Ngeracunin Om. Istilahnya bener ya, kalau ngeracunin ya, gitu kan? Diri saya sendiri. Iya, kalau bahasa benernya sih itu. Anak sekarang ngomongnya kan ngeracunin, Kang. Ini yang ngeracunin main mobil siapa nih gitu kan? Yang ngeracunin diri saya sendiri. Oh gitu. Iya. Sendiri. Jadi Emang kepingin. Iya. Dari kecil saya emang hobi nyetir. Oh jadi Saya nyetir dari kelas 4 SD. Dan itu ayo, naik luar biasa. mobil. Pak Dari SD kelas 4 SD loh. udah nyetir. Kelas 6 tuh udah ke Malang nyetir. Pakai Ford LTD 8 silinder. Jadi diri Om sendiri Jadi yang emang ngeracunin. dari dulu Iya. udah kepingin dadanin DX Enggak ngelihat sampai karena full. ngelihat siapa gitu. Enggak ya. Emang gua senang aja. Emang gitu. seneng. Gitu ya? Emang dari diri sendiri. Oke. Nah, kalau Om Okta Sama. sama. Memilih mobil-mobil ini nggak ada yang mempengaruhi. Tapi memang kita dari dulu memang udah punya keinginan, tapi punya keterbatasan. Siap, itu tadi ya yang jadi, dijelasin. jadi setelah kita dewasa sudah bisa mandiri itu melihat apa sih yang perlu kita flashback ke belakang hobi-hobi ini gitu ya. Sebenarnya sama aja ya, sama orang hobi sepeda. Iya. Ya kan, sama iya, hobi iya. yang lain-lainnya juga mungkin motor ya, mungkin bahkan ya melebihin dari ini gitu. Tapi ya memang feel-nya sama ya kita tuh jiwanya tuh kesini, gitu loh. Passionnya ke situ. Passionnya ke sini. Oke. Jadi termasuk. Jadi nggak bisa diganggu-gugat ya. Apalagi kalau memilih aksesoris ya, itu mesti pakemnya dia. Jadi kita harus ingat nih, pada saat dia nih tren tahun dulu waktu kita masih kecil atau masih sekolah, itu apa sih yang dipakai dulu? Jangan salah dandan lah pokoknya. Jangan salah dandan. Iya. Saltum. Pakai apa? Lampunya gimana? Period correct. Iya. Jadi harus begitu. Nah, itu salah satu tantangan. Itu tantangan banget. Tantangan banget. Nggak Nyarinya gampang udah nyari. susah. Iya. Dan kalau udah nyarinya susah pasti ada harganya. Oh iya, ya itu kan? pasti. Dan kalau udah pasti ada harganya kan resikonya adalah Tabungannya banyak. apa namanya? Pas nggak sebenarnya di mobilnya gitu kan? Ya begitulah kurang lebih ya. Iya. Jadi nggak ada yang kalau bilang siapa sih yang mau pengaruhin, nggak ada. Nggak ada. Nah kalau Om Roy ada yang pengaruhin. Siapa yang ini Om ngeracunin itu Om? Jangan ngomong kita lagi kan. Karena om-om yang dua di sebelah kiri saya ini perfeksionis kalau bangun mobil. Mereka berdua lah yang salah satu kiblat saya. Itu satu. Gitu. Karena detail, rapi, bersih. Nah, mobil biarpun mobil udah umur ya, udah 30 tahun, 40 tahun, tapi kalau bersih Iya, pasti asik, enak dipakainya. Oh, Nah, ini Om Roy ini punya Instagramnya, ada Instagramnya. Keren-keren gitu. mobil. Datang pas lihat, Iya. wih keren-keren Instagramnya, jadi buru-buru deh pengen kesini. Datang kemari gara-gara DXSL Garage. Ya. Nah, itu Gitu. Instagramnya dari dari kami bertiga nih. Oh, bertiga. Nah, Ya, bertiga Instagram nih. bertiga tentang mobil-mobil retro. Nah. Asli keren-keren. Salah satunya ini nih, yang 2 pintu. Ini 2 pintu. Wih, jarang ngelihat nih. Ini punya bos ya. Oh iya. Punya bos kita Punya nih. bos dia. Kirain udah bos. Serius nih. Kasian punya bos yang lain. Oke. Gini nih, gitu kan. Gitu. Om Roy, kalau pas nyari-nyari begitu biasanya dapat kendalanya apa? Selain dari susah gitu kan. Terus apa namanya, misalkan nih ada barangnya tapi di Surabaya itu kayak gimana sih prosesnya kalau Terbang. nyari barang tuh?
Terbang Langsung Om, disamperin? langsung. Om Okto sama Om Dino bisa kita tiba-tiba berangkat jam 4 pagi, kita jalan kemana hanya untuk lihat barang. Oke. Tapi jangan juga kita berharap banyak ya. Iya. Kita Oh, udah gitu. Iya. kita udah berangkat jauh-jauh, begitu lihat barangnya, Iya. aduh ternyata begini doang. Sampai gitu. segitu Om. Iya. Jadi artinya kita nggak bisa kalkulasi tentang ekspektasi kita gitu ya. Enggak, pokoknya prinsipnya gini, Ah. kalau kalau kita lihat foto, ya kan bagus. Iya, iya. Kalau foto bagus, kita wajib ngelihat. Tapi kalau foto udah jelek, jangan dilihat. Udah pasti lebih jelek aslinya. Oh, gitu. Asik nih. Jadi ada patokannya. Kalau udah jelek nggak usah pakai dilihat. Makanya kita kalau minta foto, kita mesti detail. Kita lihat lipatannya segala macam. Iya. Kita mesti detail. gitu, Begitu lihat bagus, kita wajib lihat. Ah, oke. Tapi kalau udah jelek, udah nggak usah dilihat. Nggak usah Pasti dilihat. lebih jelek Iya. aslinya. Mau ambil apa enggak aja gitu. Udah kelihatan kan? Katalognya ada pada di Iya. situ ya. Detail-detail banget. Detail banget. Asik sih. Pernah ikut event nggak sih atau acara-acara gitu atau touring lah? Touring sih sering. Teman-teman Sering ya? semua sering. Sering ya. Cuman kita belum pernah ikut pameran kali ya. Paling Iya, jauh, iya, belum. paling jauh kalau buat Ke touring Bali. ini kan Ke Bali. Ke Bali. Ke Bali, Wah, ke boleh tuh Lampung, kalau touring lagi kita ke diundang. Malang, Bojonegoro. Iya. Kalau Bandung-Bandung mah, Semarang, Solo mah biasa ya. biasa. Biasa ya. Sob, kalau mau ikut touring mereka bikin lagi bareng-bareng. kita bisa. Bisa lihat tadi di Instagramnya. Siapin tadi montir yang banyak. Siapin. Kenapa gitu? Kenapa Kalau gitu? ya kalau nggak Oh, siap iya, kan iya. pada mogok. iya, Harus iya, siap. iya. Mau Makanya, Bali, ya kan? makanya mobil kita ini harus selalu siap Selalu untuk fit, touring. Selalu fit. Selalu ya. fit. Selalu fit. Ya. Kapan Apalagi aja dengan- berangkat jalan. Dengan perkembangan jalan sekarang semua seluruh Jawa udah tol kan, Iya. hampir semuanya. Jadi saat kita kendarain mobil-mobil retro ini butuh stamina mobil yang baik. Jadi bukan orangnya doang, mobilnya juga gitu. Tiap mau berangkat tuh, Nah, Pak Dino selalu nggak bisa tidur tuh. ih. Pengen cepat berangkat. Pengen cepet-cepet berangkat. Dan kita kalau mau touring bukan malamnya kita siapin, tapi tiap hari udah kita kalau udah ada yang nggak enak Dicicil kita ya? terus Dicicil. kita sempurnakan tiap hari. Jadi Tapi pas kalau berangkat. Orang bilang itu kalau udah kepengen banget tuh, udah girohnya tuh udah Iya. apa sih? Gairahnya tuh udah. Gairah. Dan kalau kita touring Ngebet. itu selalu ya memang satu peraturan lalu lintas kita patuhin. Iya dong. Tapi kalau untuk kecepatan Heeh. boleh diadu sama mobil yang muda. Serius Om. Ini masih bisa ngegas gitu. Apalagi kalau dipepet orang. Oh itu si orang ya, kalau si orang sih bukan mesinnya. Itu orang ini pepet. Gitu. Kalau gua mau mepet justru. Ya, ya, Jadi kita touring bukan cuma konvoy begitu enggak. Tetap ya bebas aja. Speedometer mentok tuh mas. Ya. Tapi udah pinter Ya. mentok. 180, Wah, parah ya. 170 gitu loh. Enggak, Seru, itu seru. masih beneran enak tuh, stabil tuh dengan segitu Untuk speed itu segitu. makanya Kita bangunnya cari mobil yang bagus Iya. makanya. Kalau yang nggak bagus pasti nggak stabil. basicnya harus bagus. Tapi ada nggak lagi pas lagi touring gitu perasaan tiba-tiba adrenalin muda kembali, gatal aja gitu bawaannya. Begitu start kunci kontak pertama udah- pagi hari udah udah gatel. gitu. Udah gatel ya? Udah pasti. muda lagi. Sama ternyata yang lain. Ada yang ngerasa muda begitu ada ayam nyebrang, anak ayam nyebrang dia langsung tua tuh deg-degan. Ini lucu nih, ini lucu nih. Anak ayamnya Langsung pelan. Ayamnya berang langsung berasa tua lah. Takut dimarahin sama ibu ayamnya gitu kan. Nah, ini kalau kayak gini nih hobi nih biasanya nih kalau kita tahu kan penghobi apalagi kendaraan biasanya kan ada istilah lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kalau om ini gimana ya? Ini nih Minta izin kemana? istri dong. Ke istri. Istri nggak usah. ke itu nyonya komisaris dong pasti kan. Kalau ke istri tinggal kasih ininya nih apa iklan touring ada acara di mana kita forwardnya ke dia. Udah tahu itu izin. Oh, gitu. Kalau saya sebelum nutup pintu mobil baru izin. Oh, lucu juga. Kakinya udah naik satu. Udah naik satu. Nah, Pergi punya dulu ya. trik. Mau ke Jogja 3 hari. Tapi kakinya satu udah di mobil. Kan khawatirnya bukan cuman ya kalau oke lah itu udah di spend lah duluan kan, tapi pas giliran mau jalan kan nih ntar pulang capek nggak, sakit nggak kan gitu-gitu kan, iya. gitu-gitu kan. Enggak, ya, yang Khawatirnya pasti, kan begitu. Istri juga di rumah udah ngerti kita lah. Ngerti ya? Kan dalam hal hobi-hobian, touring. Kita juga selalu open. Nih grup saya nih lagi begini nih. mau Oh, begini. ada opennya, ada jadi keterbukaan nih. nggak ada yang kita tutupin juga sama istri mengenai hobi ini. Ah, tukang lu Jadi jangan Gua- gitu. gua Lu bisa. tutup-tutupin. Gua ada cerita loh yang suka hobi-hobi begini. Apa tuh? Siapa? Kadang-kadang dia beli mobil nih, Heeh. beli bannya 500.000 atau 9 juta lah minimal beli bannya. Bilangnya 100.000. Gak apa-apa lu beli 5 juta, tapi lu kasih 5 juta juga buat gua. Oh, gitu kata bininya. oh, di Jadi, barter gitu? Lu beli, lu beli juga. Kayaknya banyak deh ya gitu. Kayaknya banyak ya gitu. Makanya kita penasaran. Karena mobil retro buat kita nih kan kayak boy toys ya. Boy Iya, toys, iya. ya oke. Betul. oke.
Mainan. Jadi mainan saat kita mau beli barang mainan, pasti orang rumah juga minta dibeliin juga sesuatu lah. gitu. Idealnya itu imbang. Jadi kalau Om Roy ada apa? Ada balance bargainingnya lah. begitu. Iya. Gitu. Kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada ya bulan depan ya. Iya benar. Oke. Gitu. Karena kan nggak bisa dihilangin namanya kita kesenangan ya, maksudnya. Betul. Ini kan bukan cuma kesenangan aja sebenarnya, tapi mencoba membudayakan nih, maksudnya ngerawat yang lama-lama nih biar masih bisa kelihatan dan generasi yang sekarang bisa kenal. Sebenarnya kan tujuan dari hobi-hobi yang kayak gini kan seperti itu kan, lebih ke situ, bukan cuma pengen menurut gua sih gaya-gaya. malah lebih inspiratif lagi. Itu dia. Lebih menginspirasi orang-orang. Jadi lu biar pada tahu sebelum ada mobil Matic yang 40 tahun kemudian nanti juga jadi retro, ada ini. Kan gitu kan? Kayak yang melestarikannya kan nih om-om ini nih meluangkan waktu dan tenaga dan iya buat itu. Gue sih apa visinya ya si otomotif ini visinya kayak apa namanya auto di spion segala macam. Sekarang udah semua hampir begitu kan. Power window Itu apa? zaman dulu juga udah ada sob sebenarnya. Ditanya aja. Sebagai informasi nih, ini spion-spion yang begini, semua yang ditanduk, yang di fender, ini semua elektrik kalau yang original. Pada zamannya udah elektrik, jadi Udah visinya elektrik, udah kelihatan. udah elektrik. Gitu. Karena kalau nggak elektrik kan kita susah kontrolnya, begitu kurang kiri, kurang kanan gitu. Nah, tangannya nggak nyampe ke depan. Bayangin tahun segitu insinyur-insinyur mobil tuh udah mikirin. Ya, visinya udah nyampe ya kayak gitu ya. Dan dia juga udah ngedesain nih kira-kira sampai kapan, berapa lama masih bisa digunakan ya. Iya. Gila sih. Gila sih. Ini sebagai penghobinya yang perawat-perawat ya, pelestari bahasanya ya Om ya. Sebenarnya lebih ke pelestari. Ada komunitasnya nggak sih Om sebenarnya? Di kalian ini nih apa? Banyak komunitas mobil. Banyak. Cuman kalau kita juga ada komunitas, nggak banyak sih orangnya. Cuman pengguna-pengguna mobil yang begini, yang sejenis ya, dan rata-rata umurannya juga hampir sama lah dengan kita semua. Berapa sih Om umurnya? Ya sekitar segitu. Gini deh, nggak usah dikasih tahu. Pokoknya enggak, umur kita eranya dia nih semua nih. Pokoknya zaman SMP ngelihat gue sih kan, gue SMP era-eranya dia lah. Ngelihat ini DX lewat tuh kayaknya ngeces gitu. Ganteng gitu, ganteng. Yang di dalam mobil itu ganteng aja. Berarti kita seumuran dong kayak ini. gue SMP Bang. Bisa jadi Om. Bisa jadi. Iya, gue zaman SMA gue pas ngeliat mobil lewat. Oh, ini turun dikit SMA. Berarti sama dia. Di SMA kita SMP akhirnya. Keren banget. Apalagi kalau udah nongkrong kan. Nongkrong. Lu tau tempat nongkrongannya dulu di Melawan. Roti bakar Edi pasti. Iya, roti bakar Edi. Ini anak-anak LM nih ternyata. Catatan sih bukan identitas Melawan. Wah, iya. Di Menteng. Menteng atas dikit gitu. Ya tapi emang tempatnya memorable. Emang tempat itu memorable Om ya. Maksudnya emang kita selalu ingat, bukan kita ngomong Menteng atas Melawai terus elit mewah terus kita inginin. Ya emang rutenya situ. Emang rutenya situ dan jalan yang paling enak di situ. Gitu kan ya. Nah Om, mau tanyanya sebenarnya gini. Kenapa milih mobil yang model seperti ini Om? Yang lainnya tuh sedan gitu kan? Yang garisnya tuh adalah sedan dan sedan 80-an Om, kan masih ada yang misalnya lain gitu, kesenangannya gitu. Kenapa pilihannya itu Om? Pilihannya maksudnya apa? Choice-nya DX gitu? DX atau kan ada Om Auta kan pakai penyegalan gitu kan, emang kan seumur juga kan gitu. Tekukan bodinya sama, body shape-nya kan kurang lebih sama, garis-garis agak kotak-kotak. Enggak, dulu kan gitu. yang paling Satu lagi harus gerak belakang. Iya. Gerak roda belakang. Oke. Itu tuh. Iya. Itu yang bikin jadi kepengennya itu. Tapi kalau Om Roy pengennya karena body shape, termasuk lebih gagal lah ya. gitu. doyan bu. Dia nggak lihat muka, mau lihat body. Tapi bodinya emang keren. Iya kan, kotak-kotak gimana gitu kan. Ini ada salah satu mobil di sini yang malah yang catnya masih orisinil semua. Iya, tadi jadi ngobrol sama kita kan. Nanti kita lihat ya satu-satu mobilnya. Ini ada dua nih mobil yang masih catnya masih ori. Banyak orinya. Banyak orinya nih, catnya aja masih ori gitu kan. Yang merah tuh, yang merah. Yang merah yang sana tuh ya. Yang merah. Ini juga nih. Ini biru. Ya. Itu kalau Om sisi bodinya nih, kalau Om Don
apa yang bikin kenapa jatuh cintanya hobinya sama yang ini gitu? Nggak Starlet gitu. Apa kayak gitu? Sama saya juga atau Jeep gitu kan ada juga. Sama kayak Moklat juga gerak belakang. Gerak belakang. Oke. Karena kalau gerak belakang saya kan seneng ngebut dan ngepot. Kalau lebih dia kayak ini paling doyan ngepot. Seneng ngebut dan ngepot. Kalau tarikan depan susah ngepotnya, tarik rem tangan. Ini berdua kan, ini bicara mechanical. Hobi samanya nih, garisnya nilainya sama. Iya. Om bicara masalah kekuatan body. tampilan. Nyambungnya sama kalian tuh gimana kan? Beda dong iya. pasti. Artinya tuh sebenarnya sama. Om Roy kan dia dari tekukan body, termasuk shape body mobil ini. Banyak kan tarikan belakang. Iya, satu tarikan belakang, terus garisnya itu lebih nyata, tegas gitu ya. Jadi kalau mobil sekarang kan kebanyakan, lekuknya landai gitu. Nggak lancip-lancip lah ya. Jadi memang itu menyatakan ini mobil memang era 80-an. Oke. Jadi saat itu semua dipadukan, yang bagian teknis tadi udah Yes, itu maksudnya. satu power mobil. kuat, bagian penggerak roda belakang dirawat atau dibuat dengan rapi, body shape bagus. Jadilah mobil retro yang enak dipakai dan dipandang. Dan itu yang menyambungkan kita semua. Ini contoh nih, bersatu kita teguh jadi kuat. Sama. Benar-benar contoh. Nggak soal kecil jadi ribut ya kan, yang ini demen body, yang ini yang dua mechanical, terus yang body diem aja. Padahal kan bisa clopping ya kan, bisa Kenapa mesti kolaborasi, ribut, kenapa kan? mesti ribut? Kalau bersatu dengan pemikiran berbeda, jadi sesuatu yang keren. Jadi ngelengkapin, mesin bagus, body hancur, orang ngeliatnya juga lain. Iya kan? Body cakep, mesin kalau bahasa anak sekarang blee juga nyusahin gitu kan. Ya ini kan Kalau beda disatuin tuh akhirnya silaturahim bukan kan? berarti. Iya nggak Om? Akhirnya Betul, silaturahim. betul. Nah berapa kali seminggu nih ketemuan Om kalau silaturahim gini nih? Agak keseringan. Hah? Agak keseringan. Nggak jelas Om. Kadang-kadang jadi bosen nggak? Dia nih tiap pagi tuh pasti telepon. udah kayak makan Sehari bisa 5 kali siang, teleponan. sore. Kadang-kadang bosen juga sih. Bosen juga, Pengen saya blok teleponnya kadang-kadang. Oke. Tapi selalu dalam pembicaraan nggak jauh dari mobil. Oh gitu ya. Positif lah, positif. Positif. Dan Jadi positif terus positif. ini gua sukanya lagi gitu loh, Om Roy dan tim ini salah satunya itu dia memanfaatkan media sosial untuk hal yang baik dan bijak. yoi. Karena dia bermanfaat dong buat orang-orang Iya. dibandingin kita nge-share yang nggak Iya jelas, tujuannya sih kan? kita tahu tadi Om Roy bilang kan silaturahim itu, silaturahminya tuh. Itu dia. Perlu dicontoh. Dia share foto-fotonya, gitu kan. Siapa tahu ada yang punya mobil Ya, sejenis atau ya. hobi sejenis Ya, bisa nyambung ya Om. ya, Kan ya. gitu. Mungkin di luar sana banyak juga yang punya tapi tidak terekspos. Benar. Gitu loh. Atau perlu bantuan Ya. tapi nggak tahu tempatnya kan Ya, gitu ya, perlu ya, bantuan. Nah, bisa. kebetulan yang menyambungkan kita nih, kita sama-sama seneng touring kan. Ada komunitas yang seneng cuman nongkrong, Ngumpul-ngumpul ngopi. ngopi. Ya, Nah, kita kalau kita senengnya ngebut. ya, harus sudah dibejek. Jadi Gue sih nggak kebayang nih, maksudnya ini kan kalau yang segini nih, om-om ini kan demennya masih touring loh kan. Gue sih, gue nongkrongnya aja deh gitu kan. Kalau gue kan iya. nongkrongnya aja deh gitu kan. Emang ada yang Gitu kan? begitu, ada yang begitu, beda-beda. gitu loh. ya kebetulan kita nyambungnya di situ. Aja orang. Dan ini touring ini berjadwal, Supir gitu. pasti. Ah. Touring aja pasti dia di sebelah supir, gak mungkin dia. Navigator gue, daripada lu nyasar kan mending sama gue gitu kan. Iya. Asik Iya, sih iya. ini, asik sih ini gitu. Nah, Gua rasa sih kesana- taruh kan? enggak tunggu. Ini bertiga ini kenalnya kenalnya lagi gimana awal-awal kenal? Gara-gara mobil. Ya dari mobil, Dari mobil gitu. dari mobil, udah lama. Kita bukan kenal di Facebook ya. Kita. Ya. Terus inbox gitu. Inbox nomornya. Cocok nih, mukanya cocok nih mukanya. Saya cocok gitu. Saya pikir mesinnya cocok, penggerak belakang juga gitu enggak ya? Iya. Ya karena sesama ini kita udah kenal lama ya kan. Kalau saya kenal Om Dino udah ada Acara retromantik Iya. pertama, kedua Iya, tadi. pokoknya gitulah, udah ada 10 tahun. 10 tahun Iya. ya. Dan selalu chemistry-nya tuh dapat. ya. Terus sama-sama selalu memandang satu hobi yang ini tuh bisa sama. Cara ngedandaninnya sama. Menilainya sama. Milih mobilnya juga Iya, kriterianya Ini sama. kalau berdua sama yang sebelah. Oh Isa ini Oh sama. Oh enggak. Oh, Oke. Kalau dia kan bagiannya lain. Oh, iya. dia. Ini lebih tinggi lagi. tinggi. Kita pemulung ya, pemulung.
beres didandanin, udah sama kita dibeli. Nih yang begini nih kelihatannya kan gitu tuh. Kayaknya kalian yang ngoprek dia yang nyomot deh kayaknya. Gitu nggak sih? Gitu Om, seringan gitu ya? Enggak juga. Enggak juga. Jadi memang ini kolaborasinya begini. Oh gitu. Ya asik sih kalau gitu. Kayak main bola kan ada penyerang, bertahan, ada kipernya. Kiper. Jaga biar gak kebobolan. Kan posolnya tinggi makanya kiper. Karena gini juga, kalau mobil retro kita nggak imbangin sama sedikit apa ya komersial, mungkin kita yang berat. Oh, Jadi ada di satu sisi kita bangun begitu beres, rapi, udah kita nikmatin, udah menurut kita udah nyaman. Oke, kita coba posting deh. Begitu ada yang mau, oke, silakan. Oh, jadi juga dibisnisin juga Ya. gitu Om. Oh. Itu inspirasi. Biar dompet nggak kedodoran. Tuh begitu, jangan cuma dikumpulin, lu kumpulin doang. Kalau kumpulin mau hobi dikumpulin doang. Nah, lebihnya buat yang beli, dia udah nggak perlu eksperimen lagi. Iya. Dia nggak perlu udah tanya Ya, lagi, terima bingung, beres, dia terima udah bersih beres. Sama jadi. Nah, kita bisa dibilang Om Dino, Om Okta yang ahli builder untuk mobil-mobil seperti ini. Tinggal kita punya tantangan baru lagi, bangun mobil baru lagi. Iya. Jadi, Jadi selalu gitu. ngebangun apa ya namanya Lebih- kreativitasnya Iya. terbangun terus gitu karena ada hal yang baru Iya, yang fresh. selalu ada tantangan. Makanya kalau saya memang terus terang, tapi bukan sama istri ya. Taruh dikunci duluan. suka Gua nggak bosan. demen kalau dikunci duluan. Suka bosenan. Oh gitu. Tapi bukan namanya sama mobil. Jadi saya Sama benda, sama benda. udah jadi ini, aduh, pengen apa lagi ya? Aduh, lepas. Udah selesai nih dandaninnya nih. Udah selesai nih, udah maksimal nih, udah maksimal, udah gitu aja. Iya sih. Sekarang yang zaman dulunya mereka SMP atau kuliah atau SMA belum mampu untuk beli mobil begini, sekarang dia mau beli, dia kan udah jadi seseorang juga. Dia punya waktu nggak banyak juga untuk Benar, bangun. pasti. Dia maunya taunya Beres. gue mau tau beres deh. Yang mobilnya udah jadi semuanya. Oke, dia tinggal ngebangunnya yang minor-minor deh gitu. Tapi kalau di luaran misalnya ada orang yang pengen ikutan juga adrenalinnya atau challenge-nya buat kayak om-om gini, welcome. Wah, Silakan. Boleh. Banyak kok yang nge-DM kita. Iya. Justru Boleh. kita kepengen nularin bahwa Indonesia ini kan luas kan. Mobil-mobil ini rata-rata di seluruh benua ada. Iya. Jadi kayak zaman VW Vital dulu lah. Iya. Ya, betul. Itu di luar, apalagi di Indonesia gitu. Jadi saat kita posting ada orang yang nanya ukuran ban lah, ukuran velg lah, ukuran berapa. Akhirnya kita infokan sehingga mereka di daerah juga punya dandanan yang keren-keren juga, sama Jakarta gitu. Bahkan ada beberapa kota yang mereka membangunnya lebih gila-gilaan daripada kita-kita. Gitu ya. Ada. Ya, mantap banget. Kita terusin lagi deh. Iya. Ya. Tapi siap, ini siap. kita asik banget karena ngomongnya outdoor. Podcastan kita outdoor nih kan. Social Ini distancing outdoor, juga biar social nggak distancing, keluar ke sana-sana nih ya kan. Ngomongin masalah hobi bermobil dan ternyata aim-nya adalah silaturahim. Silaturahim, inspiratif, Inspirasi. saling melengkapi. saling Saling melengkapi, melengkapi. ya kan, manfaatkan media sosial secara baik dan bijak. Yes. Betul. Kalau gitu kita udahan dulu Kang. Oke. Om Roy, terima kasih. Sama-sama, Om Om. Doni, terima kasih. Sama-sama, Om. Sama-sama. Dan Sob, kita udahan dulu. Kalau gitu Ranu, Kang Ajat, dan Ferry, kita pamit dulu. Bye. Bye. Jangan baper. Thank you Om. Oke. Thank you. Sip. Siap. Thank you.